Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Mei pada minggu ke-18 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan Paskah dan seputar permasalahannya. Namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik ke-51, mengapa kebangkitan Yesus Kristus penting. Topik ke-52, dapatkah seseorang yang meragukan kebenaran kebangkitan disebut seorang Kristen? Topik ke-53, implikasi penampakan Yesus pasca kebangkitannya. Kita masuk topik ke-51. Mengapa kebangkitan Yesus Kristus penting? Kitab suci menyajikan bukti yang meyakinkan bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari kematian. Kebangkitan Kristus dicatat dalam Matius 28 ayat 1 sampai 20, Markus 16 ayat 1 sampai 20, Lukas 24 ayat 1 sampai 53, Yohanes 20 ayat 1 sampai 21 dan ayat 35, serta Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 1 sampai 11. Berdasarkan catatan dan saksi mata, beberapa bukti kebangkitan Kristus. Yang pertama, perubahan dramatis dalam diri para murid dan pengikutnya. Mereka berubah dari sekelompok pria yang ketakutan dan bersembunyi menjadi saksi yang kuat dan berani membagikan Injil ke seluruh dunia. Yang kedua, perubahan dalam kehidupan Rasul Paulus. Apa yang mengubahnya dari seorang penganiaya gereja menjadi rasul bagi gereja? Saat itulah Kristus yang bangkit menampakkan dirinya dalam perjalanan Rasul Paulus menuju Damaskus. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Yang ketiga, kubur yang kosong. Jika Kristus tidak dibangkitkan, lalu di mana tubuhnya? Para murid dan yang lainnya mendapatkan penjelasan dari para malaikat yang menyatakan bahwa Dia yang kalian cari telah dibangkitkan dari kematiannya, seperti yang telah Dia janjikan. Matius 28 ayat 5 sampai 7. Yang keempat,
Bukti tambahan tentang kebangkitannya adalah penampakan Yesus dalam tubuh kebangkitan kepada orang banyak. Matius 28 ayat 5 dan 9. Pasal yang sama ayat 16 sampai 17. Markus 16 ayat 9. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yohanes 20 ayat 19, ayat 24, 26 sampai 29. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Dan 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai 7. Kebangkitan Yesus penting. Pertama, kebangkitannya menjadi saksi akan kuasa Tuhan sendiri yang sangat besar. Percaya akan kebangkitan berarti percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus mengesahkan siapa Yesus yang diklaimnya sebagai anak Allah dan Mesias. Menurut Yesus, kebangkitannya adalah tanda dari surga yang membuktikan pelayanannya. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Kebangkitan Yesus Kristus yang disaksikan oleh ratusan saksi mata. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8 merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa Dia adalah juru selamat dunia. Yang ketiga, membuktikan karakter dan kodrat ilahinya yang tidak berdosa. Kitab suci mengatakan, yang kudus, Allah tidak akan pernah melihat kebinasaan. Mazmur 16 ayat 10. Dan Yesus pun tidak pernah melihat kebinasaan, bahkan setelah Dia mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 32 sampai 37. Atas dasar kebangkitan Kristus itulah Paulus berkhotbah, oleh Yesus pengampunan dosa diberitakan kepada kamu. Melalui Dia, setiap orang yang percaya dibebaskan dari segala dosa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Sebagai kesimpulannya, kebangkitan Kristus adalah benar dan nyata serta teramat penting dalam kehidupan umat percaya saat ini. Kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya validasi tertinggi keilahiannya, namun juga membenarkan klaimnya sendiri bahwa Dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Markus 8 ayat 31, Markus 9 ayat 31, Markus 10 ayat 34. Jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka kita juga tidak memiliki harapan bahwa kita akan dibangkitkan. Selanjutnya Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11 ayat 25. Dan dalam pernyataan itu, Yesus mengaku sebagai sumber keduanya. Tidak ada kebangkitan selain Kristus. Tidak ada hidup yang kekal. Yesus melakukan lebih dari sekedar memberi hidup. Karena Dia adalah hidup. Dan itulah sebabnya kematian tidak memiliki kuasa atas Dia. Yesus menganugerahkan hidupnya kepada mereka yang percaya kepadanya. Sehingga kita dapat berbagi kemenangannya atas kematian. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Sebagai implikasi kebangkitan bagi umat percaya saat ini, kita percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi akan mengalami kebangkitan. Karena dengan hidup yang diberikan oleh Yesus, kita telah mengalahkan kematian. Dan ingat, kematian tidak mungkin menang. 1 Korintus pasal 15 ayat 53 sampai 57. Yesus adalah yang sulung dari mereka yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Dengan perkataan lain, Yesus memimpin jalan dalam kehidupan setelah kematian. Kebangkitan Yesus penting sebagai kesaksian kebangkitan manusia yang merupakan prinsip dasar iman Kristen. Tidak seperti agama-agama lain, kekristenan memiliki seorang pendiri yang melampaui kematian dan berjanji bahwa para pengikutnya akan melakukan hal yang sama. Setiap agama lain didirikan oleh manusia atau nabi yang ujungnya adalah kuburan. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Tuhan menjadi manusia, mati karena dosa-dosa kita, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kuburan tidak dapat menahannya. Dia hidup, dan pada hari ini Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Ibrani 10 ayat 12. Firman Tuhan menjamin kebangkitan orang percaya pada saat kedatangan Yesus Kristus bagi gerejanya pada saat pengangkatan. Kepastian seperti itu menghasilkan nyanyian kemenangan yang agung seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Di manakah, hai maut, kemenanganmu? Di manakah, hai maut, sengatmu?
pentingnya kebangkitan Kristus berdampak pada pelayanan kita kepada Tuhan sekarang. Dan Paulus mengakhiri pesannya dalam pasal kebangkitan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Biarkan tidak ada yang menggerakkan Anda. Selalu berikan dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Sebagai penutup, kebangkitan adalah kemenangan. Dan kemenangan yang mulia bagi setiap orang percaya, Anda dan saya. Dan ingat, Dia akan datang lagi. Orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan mereka yang hidup pada kedatangannya akan diubahkan dan menerima tubuh baru yang dimuliakan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18.